Ya. Udah bisa, Dokter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Hari ini kita belajar mengenai bahan antar sel dan jaringan ikat. Oke. Ya. Sebelumnya ada jaringan yang utama, yaitu artinya apa? Yang dalam golongan jaringan ikat. Ya. Macamnya yaitu jaringan ikat itu sendiri, kemudian ada jaringan epitel, ada jaringan otot, ada jaringan saraf ini. Ya, nanti yang nomor 1 kita bahas hari ini, kemudian yang nomor 2 sampai 4 itu akan dibahas pada bab yang tersendiri. Pada saat embrional, ya kalian sudah tahu, ya berasal dari ektoderm,
Wah, semoga nggak putus lagi ya. Mohon maaf ya. Nanti kalau putus lagi diteruskan sama Dr. Tohawi ya. Oke. Bisa terlihat ya? Bisa, Dok. Bisa, dokter. Oke, mohon maaf. Ya, ini ya, saya lanjutkan. Di mana nanti jaringan epitel akan dibahas tersendiri ya. Nih, fungsinya adalah untuk menutupi suatu organ, ya, melapisi. Ada BAS, bahan antar sel, ya. Nanti kita akan bahas detail. Terus, nah, kita fokus pada jaringan ikat. Di mana pada jaringan ikat, sel-selnya dipisahkan oleh banyak bahan antar sel. Ya. Berfungsi untuk apa? Untuk mengikat dan mengisi suatu organ. Tuh. Bahan antar sel ada dua, yang berbentuk dan tidak berbentuk, yaitu amorf. Yang berbentuk hanya 3, kolagen, elastis, dan retikuler. Ya, kalian sudah bisa membedakan ketiganya ini dengan pewarnaan khusus ya kuliah kemarin. Nah, bahan antar sel amorf konsistensinya dari cair hingga padat. Ya, fungsinya selain untuk berdifusi juga mengisi antar sel. Kita bahas dulu yang berbentuk, yaitu sabut kolagen. Pewarnaan khususnya adalah Mallory Azan. Ya. Distribusinya hampir pada seluruh jaringan tubuh. Ya. Kemudian sabut kolagen ini bermacam-macam. Ada tipenya 1 sampai 14 juga ya sabut kolagen tipe 1, 2 dan seterusnya ya. Tapi untuk kalian saat ini hanya diperkenalkan sabut kolagen itu aja. Ya. Oke. Secara elektron mikroskop ya tersusun oleh fibril. Nah, fibril ini terdiri dari mikrofibril. Ya, mikrofibril lebih kecil lagi. Di dalamnya ada tropokolagen. Nah, tropokolagen berasal dari prokolagen. Ya, itu asalnya dari mana? Kolagen dari prokolagen. Ini secara mikroskopis saudara nanti akan melihat ini. Ya. Yang berwarna merah ini adalah sabut yang ini adalah berisi bahan antar sel dengan sel-sel penyusunnya ya. Ini adalah sel fibroblast. Kalau saudara lihat ini ya, di sini dengan pewarnaan MA kolagennya berwarna biru. Nah, dengan pewarnaan HE, sabut kolagennya berwarna merah ini. Ya, jadi kalau kalian ada papan ditumpuk, kemudian diiris, gambarannya seperti ini. Ya, nih. Ini sama kolagen yang merah-merah ini, kemudian dengan penyusunnya yaitu selnya fibroblast. Sama ya, diperbesar sabut kolagennya bergelombang.
Ya, ini diambil dari sediaan tendon. Ya, sediaan apa? Tendon BASB yang mana sabut kolagen. Ya. Di mana satu sabut kolagen itu dibungkus oleh endotendinium. Nah, endotendinium bergabung membentuk vesikel yang dibungkus peritendinium. Peritendinium itu semacam ini. Ya, terlihat lebih terang. Nih. Ya. Semuanya tendon dibungkus oleh epitendinium. Yang ini adalah potongan yang melintang. Nah, pada saat potongan melintang ini, ya, nanti saudara akan mendapatkan suatu sel, ya, ini fibroblast tadi. Nah, karena dia itu terjepit di antara sabut-sabut kolagen, makanya dia itu akhirnya jadi gepeng. Ya, karena gepeng, terus sitoplasmanya itu mengarah ke kiri kanan sehingga terbentuklah seperti sayap. Oleh karena itu, nama khusus sel yang ditunjuk adalah wing cell atau sel sayap. Ya. Nah, kalau saudara lihat ini, nih ya, ada sedikit celah di sini, ya. Kemarin kuliah pertama, ruangan kosong yang ditunjuk ini berisi apa? Berisi cairan jaringan. Di mana cairan jaringan ini juga merupakan bahan antar sel yang amorf. Ini ya. Nama khusus sel yang ditunjuk wing cell, sel sayap. Perhatikan pertanyaannya. Sel yang ditunjuk adalah sel fibroblast atau fibrosit. Kalau ditanyakan nama khusus sel, wing cell. Oke, ada pertanyaan untuk kolagen? Tidak ada, saya lanjutkan. Sabut retikuler. Ya, BASB yang mana? Sabut retikuler. Kecil-kecil seperti ranting ini. Ya, kecil-kecil. Pewarnaan khususnya apa? Impregnasi perak. Ini ya, yang kecil-kecil ini adalah sabut retikuler dengan impregnasi. Yang saudara lihat ini adalah sediaan hepar. Ya, jadi untuk menyatukan hepar berbentuk organ hepar dengan bantuan penyangga yaitu sabut retikuler. Ini juga yang kecil-kecil. Ini adalah sabut retikuler. Ya, BASB yang mana? Sabut retikuler. Masih sama? Ya, yang kecil-kecil itu. Nah, ini ya, dengan pembesaran yang cukup kuat, nih sitoplasmanya. Ya, sabut retikuler di mana selnya yaitu sel retikuler. Ini selnya sel retikuler. Ini sitoplasma menjulur yang akhirnya dinamakan sabut retikuler. Ada pertanyaan?
Oke. Kalau kalian lihat yang hitam bergelombang ini, ya, yang hitam-hitam ini juga, yang ini adalah sabut elastis dengan pewarnaan VVG. Nih ya. Ini juga dominasinya adalah sabut elastis ya, yang kecil-kecil ini. Ini adalah diambil dari jaringan tulang rawan. Dengan pewarnaan HI, sabut elastis semacam ini. Ya, yang kecil-kecil merah. Kemudian kalau lihat saudara yang agak lebar ini, ya, yang lebar ini adalah sabut kolagennya. Ya. Elastis dengan VVG, dengan HE, ya, ini sabut elastis. Ini juga sabut elastis. Masih sama. Nih. Ini adalah sabut elastis, ya, yang merah-merah, diambil dalam sediaan ligamentum nuke. Ya, hati-hati dengan pertanyaan. Sediaan apa ligamentum nuke? BASB, bahan antar sel berbentuk yang mana? Sabut sabut elastis ya. Nih. Ada yang ditanyakan? Jangan sampai bingung ya, karena kuliah awal ini kalau Anda bingung, tolong untuk ditanyakan. Ya. Nanti kalau enggak ditanyakan, bingung, numpuk-numpuk, akhirnya saudara nanti akan tertinggal ya. Ya. Kemudian yang bulat-bulat kecil-kecil ini adalah sabut elastis pada potongan yang melintang. Nih, ya, yang kecil-kecil ini adalah sabut elastisnya. Yang besar nih, ya semacam ini yang sabut kolagen. Ya, jadi nanti kalau diibaratkan di makanan, ya, taruh aja Mas. Nggih, matur suwun. Nggih, matur nuwun. Salam. Ya. Yang kecil-kecil ini kayak bihun ya. Ya, jadi yang besar-besar ini kayak ini ya, kwetiau ya, kalau penggemar mie itu ibaratnya. Ya, kwetiau adalah sabut kolagennya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini ya. Sabut elastis. Nah, yang besar-besar ini yang kolagennya. Yang kosong ini berisi cairan jaringan. Ya. Yo. Pertanyaan saya, bentukan gelap yang ditunjuk adalah tuh, kok nggak ada yang bisa jawab? Kemarin kalau ditanya ada pertanyaan, diam. Sekarang saya coba tanya, dah bentukan gelap nih, hitam yang ditunjuk adalah sel retikuler bukan dok? Hah? Pertanyaan saya apa? Artefak. Bentukan gelap
yang ditunjuk adalah, ini juga, ayo, Artefak kotoran, Dok. itu adalah nukleus. Jenis apa? Dance chromatin type. Ayo, kalau nggak tahu tanya ya. Dia adalah merupakan sel fibroblast. Sel fibroblast adalah penyusun daripada jaringan ikat. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya tak ngambil air ya. Ada pertanyaan? Tuh, nanti kalau ditanya bisa jawab ya. Ini nggak ada pertanyaan loh ya. Oke, berarti sudah jelas. Nah, sekarang bahan antar sel yang amorf. Tidak berbentuk. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan cairan, jaringan. Ada setengah padat, padat lunak, padat keras. Ya. Nah, yang menentukan siapa? Ada cair, padat, setengah padat, padat ini adalah bahan-bahan kimia yang ada di situ. Ada yang non-sulfated glycosaminoglikan, ya. Ada yang dinamakan sulfated glycoaminoglikan. Yang non-sulfated yaitu contohnya adalah asam hyaluronat. Makin banyak dia akan makin encer amorfnya. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jangan bingung loh ya. Nih. Contohnya apa? Kondroitin sulfat. Ya. Nih, contohnya yang banyak adalah ini kondroitin. Karena kondroitin adalah salah satu penyusun daripada jaringan tulang rawan. Nah, bahan antar sel itu terdapat pada nih bahan dasarnya. Jangan bingung ya, beneran loh ini bahan dasarnya. Nih ya, kondroitin sulfat makin banyak maka dia akan semakin padat. Kalau hyaluronat semakin banyak semakin encer. Ya, kebalikan. Ini bahan dasarnya adalah padat lunak. Ya, pada jaringan tulang rawan. Kondroitin sulfatnya lebih banyak ya dibanding pada saat bukan pada saat ya, dibandingkan dengan tali pusat pada saat janin. Nah, dengan pewarnaan basah dia akan berwarna biru. Karena apa? Karena ini glikosaminoglikannya. Karena dia sifatnya asam, maka dia akan mengikat basah. Sama bahan dasar padat lunak di
tulang rawan. Untuk sementara ini saudara hafalkan saja ya, gambarannya gini ini apa. Nanti kuliah selanjutnya saudara akan tahu. Ya, untuk sekarang dihafalkan bahwa kalau padat lunak itu pada tulang rawan gitu ya. Ini sama padat lunak, contoh-contohnya sudah banyak ya. Nah, ini. Nah, plasma darah. Ya, plasma darah adalah merupakan bahan antar sel yang amorf. Ya, kalian sudah tahu ya. Jadi darah itu juga merupakan jaringan ikat. Tuh. Ya, ya. Dalam sediaan histologis dia akan tampak sebagai celah kosong. Ya. Jadi nanti pada saat ujian saudara kan tidak tahu itu plasma tentunya diambil dari sediaan darah. Ya. Karena saudara tidak tahu itu cairan limfa atau cairan jaringan, maka kalau saudara nanti sudah kuliah mengenai sistem limfatik, boleh kalian jawab cairan jaringan. Ruangan kosong ini berisi apa? Nah, tapi karena kalian belum bisa membedakan, maka jawab saja cairan jaringan ruangan kosongnya. Ada pertanyaan? Atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Saya bolak-balik minum, maaf ya. Nih, ya ruangan kosong ini berisi cairan jaringan. Ada pertanyaan? Atau kalian bingung mau tanya apa? Ini macam-macam loh ya, ini diam itu ngerti atau nggak ngerti, bingung, nggak paham. Ayo, mohon diberi masukan. Belum ada, dokter. Belum ada ya. Oke. Berdasarkan bahan dasarnya, ini tadi ya ada padat lunak, ada padat keras, ada setengah padat. Ya, setengah padat ini cairan jaringannya cukup banyak. Ini pada janin. Tuh. Padat keras itu pada jaringan tulang. Nih, kalau kalian lihat, nih bahan dasar setengah padat, ya, yaitu pada jaringan mukus. Ya, ini jaringan apa? Jaringan mukus. Oke, bentukan apa? Lupa. Dens chromatin type. Bentukan apa? Sel fibroblast, dok. Tuh, pertanyaan saya bentukan. Hati-hati loh ya, di dalam histologi kita sudah ada kesepakatan. Ya, jadi kalau pertanyaannya itu pasti jawabannya itu. Nggak mungkin yang lain. Ya, kalau bentukan pasti adalah nukleus. Kalau ditanya sel apa? Sel fibrosit. Karena fibroblast yang sudah dewasa, cirinya intinya dense chromatin type.
Setengah padat lainnya yaitu jaringan ikat mesenkim. Nih gambaran histologisnya. Ada pertanyaan? Padat lunak ini pada jaringan tulang rawan. Ya, bahan dasar padat lunak. Padat keras itu pada jaringan tulang. Ya, ini jaringan tulang. Nanti saudara tahu ini struktur apa ya kuliah berikutnya. Ini yang padat keras itu ini. Ini padat keras. Oke, untuk bahan antar sel ada pertanyaan? Izin bertanya tuh. Yuk. Untuk yang gambar-gambar sebelumnya tadi yang padat lunak, padat keras itu membedakannya gimana ya, Cik? Atau kita hanya perlu memahami kalau contohnya padat lunak itu tulang apa, tulang rawan mungkin gimana? Yes. Untuk pertemuan kali ini, saudara hanya begitu berdasarkan apa hafalan. Padat keras itu pada jaringan tulang. Itu secara teori. Ya. Nanti kuliah berikutnya baru saudara tahu, oh ini adalah jaringan tulang rawan, ini adalah jaringan tulang. Bahan dasarnya apa? Kalau tulang ya padat keras. Ya. Nah, kalau tulang rawan padat lunak. Begitu. Kuliahnya belum sampai di situ. Ya. Oke, yang lain? Yuk. Tanya nanti daripada ujian terus ruangannya sudah ber-AC malah berkeringat. Ayo tanya. Enggak ada. Izin bertanya, dokter. Oke. Jaringan ikat itu berasal dari mesenkim. Fungsinya adalah mengikat. Ya. Namanya ikat. Nah, terdiri dari apa? Sel dan bahan antar sel. Jadi, apa yang dimaksud jaringan ikat? Jaringan ikat adalah suatu jaringan yang tersusun oleh sel dan bahan antar sel yang fungsinya untuk mengikat suatu organ atau jaringan. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan saya, apa beda antara sel, bahan antar sel, dan jaringan ikat atau jaringan? Silakan dijawab. Izin menjawab, dokter. Kok kucil ya, jauh gitu rasanya? Kalau sel itu adalah bahan yang menyusun jaringan ikat, kalau sel itu adalah sebuah sel yang membentuk jaringan ikat, kalau bahan antar sel itu adalah bahan yang ada di dalam sel tersebut, dan jaringan ikat adalah produk dari rangkaian sel tersebut. Begitu, dokter.
Masuk jaringan ikat itu produk dari rangkaian itu. Ayo. Agak kurang tepat. Yang lain? Tadi ditanya nggak ada pertanyaan. Sekarang ditanya lah kok diam. Bingung loh Bu Eka ini. Izin Yuk. menjawab, dokter. Kalau sel dan bahan antar sel itu yang menyusun jaringan ikat, sedangkan jaringan ikatnya sendiri tersusun antar sel dan bahan antar sel. Enggak, kalau sel apa? Kalau sel itu yang menyusun jaringan, dok. Sudah pasti, tapi sel itu sendiri apa? Tuh. Apa toh yang dinamakan sel? Kapan dia dinamakan sel? Kapan dia dinamakan jaringan? Kapan dia bahan antar sel? Semua penyusun jaringan. Lah sel itu sendiri apa? Ayo, Mas Ari sudah mulai pusing itu ya, pegang batuk. Ayo, baru kuliah yang kedua loh. Nanti kalau kuliah yang ketiga tambah bingung, nanti nggak lulus histo loh ya. Ayo. Nah, sel itu apa? Izin menjawab, dok. Mm-mm. Sel adalah penyusun dari jaringan ikat, sedangkan bahan antar sel adalah... Ya kan sudah dijawab tadi. Sel itu apa? Izin menjawab, dokter. Yo. Sel itu adalah unit terkecil dari suatu organisme. Yes, itu. Terus, ciri dari sebuah sel itu apa? Kemarin kan sudah belajar. Kalau nggak tahu tanya. Sel adalah unit terkecil. Terus, kapan dia dikatakan sel? Loh? Wah, gawat ini. Apa? Izin menjawab, dokter. Yo. Saat tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi kecil, dok. Yeh, mau suka itu dibagi-bagi. Nah nanti kita kan nggak bisa hidup lah. Kita loh bisa hidup sampai sekarang. Apa? Karena sel itu tersusun oleh sel dan sel inti dan sitoplasma. Loh, ayo mana konsep selnya ini kok ngawur? Ini baru 2 loh ya kuliahnya. Masih banyak loh. Jangan sampai Anda bingung. Ada pertanyaan? Loh? Gue kan enggak tahu loh ya. Kalian ngerti apa enggak? Oke, jaringan ikat terbagi menjadi beberapa. Embrional ada 2, ya, mesenkim dan mukus. Kalau kalian nanti saat ujian tidak bisa membedakan mesenkim mana, mukus mana,
Saudara jawab ada jaringan ikat embrional. Itu. Nih. Ya. Penyusunnya adalah sel mesenkim. Ya. Jaringan ikat mesenkim terdiri dari sel-sel mesenkim mayoritas. Sel mesenkim itu bentuknya bintang, ya segitiga. Itu yang penting. Ya. Dan dia bersifat multipoten. Artinya apa? Mesenkim bisa berdiferensiasi menjadi sel fibroblas. Fibroblas nanti akan berdiferensiasi menjadi sel lain sesuai kebutuhan. Bisa jadi otot, ya, bisa menjadi pembuluh darah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, ada penemuan kalau saudara mendengar istilah stem cell atau sel punca. Inilah sel stem cell tersebut. Ya, jaringan mesenkim ada kolagennya. Ada hyaluronatnya sedikit. Artinya apa? Ketika asam hyaluronatnya sedikit, konsistensinya seperti apa? Ayo. Izin menjawab. Izin menjawab, dokter. Yuk. Kayak cairannya berkurang, dok. Hah? Jadinya kental, dok. Bukan encer. Iya, Kak, kental. Ya gitu. Ya, kalau berpikir, kalau belajar itu ya. Nih, ini yang dinamakan jaringan ikat mesenkim. Lihat, ini selnya bentuknya seperti, ini walaupun kecil, saya harap saudara bisa melihat ya, ini agak segitiga. Di mana di ujung-ujung segitiga itu ada garis. Serit-serit gitu ya. Ada garis ya. Nah, garis itu apa? Itu adalah sitoplasmanya. Jadi penjuluran sitoplasma. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, masih sama jaringan ikat mesenkim. Ini agak jelas. Ya. Perhatikan sel yang ini, ya, ini besar ya. Lihat, kelihatan. Nah, ada bentukan semacam ini. Ya, inilah sel mesenkim. Ya, ini agak segitiga, terus ada, nah, ada kayak kucirnya ini. Bisa lihat ya, ini adalah sel mesenkim. Beda dengan ini. Intinya oval, ada ke sini, dan ada yang ke atas, seritnya ini ya, garis. Ini yang fibroblasnya. Paham? Oke. Nah, ini jelas ini. Ya. Loh, bentuknya segitiga. Nah, ini juga segitiga. Ya, inilah sel mesenkim. Nah, ini juga. Siapa yang nggak tahu? Yang belum paham?
Silakan. Ya, jaringan apa? Jaringan mesenkim. Terus ada jaringan ikat mukus. Hati-hati. Jaringan ikat mukus tersusun oleh sel fibroblas. Tapi sel fibroblasnya berbentuk bintang, namanya stelat fibroblas. Beda dengan mesenkim. Saya harap saudara tidak bingung ya. Stelat fibroblas itu adalah sel fibroblas yang bentuknya seperti bintang. Terdapat pada jaringan ikat mukus. Ada pertanyaan sampai di sini? Permisi dok, izin bertanya. Untuk yang tadi dok, mesenkim. Kan tadi kalau sel mesenkimnya itu yang berbentuk segitiga gitu ya dok ya. Kalau jaringan mesenkimnya yang mana ya dok? Terima kasih. Jaringan mesenkim ya yang kamu lihat ini. Ini jaringan mesenkim. Tersusun oleh sel mesenkim dan bahan antar sel. Jangan lupa definisinya. Ya, yang kamu lihat ini adalah jaringan mesenkim. Apa yang dibingungkan? Ya, baik dokter, terima kasih. Tadi nggak fokus. Oke. Nah, kalau jaringan ikat mukus itu gambarnya seperti ini. Ya, lihat. Nih. Ya, berbentuk seperti bintang, tapi dia fibroblas. Namanya stelat fibroblas. Ya, sel penyusun jaringan ikat mukus. Kalau saudara bingung ini jaringan apa, jawab aja jaringan ikat embrional kalau bingung. Ada pertanyaan? Sekarang saya tanya, bentukan biru bergelombang ini apa? Ini juga yang berwarna biru Bahan ini antar apa? sel dok. Izin menjawab, bahan antar sel dok. Hah? Bahan Bahan antar sel yang mana? Kan ada dua. Kolagen dok. Kolagen dok. Kolagen, yes. Nih, ya, ini adalah jaringan ikat mukus. Ini adalah stelat fibroblas. Ya, ini juga. Oke, jaringan ikat padat. Ada dua, teratur, tidak teratur. Ya, diingat-ingat. Jaringan ikat padat teratur hanya
Hanya ya, diingat-ingat, hanya jaringan ikat padat teratur. Saya ulangi berkali-kali karena apa? Karena dari tahun ke tahun itu mesti banyak salah. 95% salah. Ya, nih saya ulangi lagi, ikat padat teratur hanya pada tendon, ligamentum nuchae, dan aponeurosa. Dah. Itu saja. Yang lainnya tidak teratur. Ya. Ada jaringan ikat kendor. Oke. Padat karena apa? Karena BASB-nya, bahan antar sel berbentuknya itu tersusun padat. Teratur. Nah, bahan antar selnya ini tersusun saling sejajar dan teratur. Kalau semua mengarah ke utara semua. Nih, ya teratur. Ini pada sediaan tendon. Ya, ini tendon potongan membujur. Nama sel yang ditunjuk adalah sel tendon. Hati-hati, pertanyaan ya. Sel apa? Sel tendon. Jaringan apa? Jaringan ikat padat teratur. Sediaan apa? Sediaan tendon. Bentukan gelap pipih yang ditunjuk adalah inti sel tendon. Siapa yang kurang jelas? Ini teratur, ya saling sejajar. Ini adalah sediaan tendon. BASB yang mana? Sabut kolagen. Sel apa? Sel tendon. Tipe inti yang mana? Open face type. Ini jaringan apa? Jaringan ikat padat teratur. Nih, nama khusus sel yang ditunjuk adalah sel sayap, wing cell. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Oke. Jaringan apa?
Jaringan ikat padat, Dok. Jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat Tidak teratur. teratur ini pada sediaan tendon. Ya, seperti yang Bu Eka katakan tadi, 95% mahasiswa salah. Tuh, ayo. Nanti kalau pas ujian, kan nggak boleh tanya tuh. Tanya sama adik kelasnya atau kakak kelasnya atau orang tuanya nanti saking jengkelnya. Wes mbok soalnya wangil. Tuh. Padahal sudah dijelaskan loh ya. Bu Eka salah lagi. Yo. Ini ligamentum nuke. Ya. Arah seratnya sama. Ligamentum nuke dia mempunyai percabangan. Nih. Beda dengan tendon. Kalau tendon tidak bercabang. Nah ini ya. Nih. Terus kemudian ada yang mengarah ke sana. Nih kemudian dia menyatu lagi. Ya bukan robekan. Jadi saudara harus tahu mana artefak robekan, mana bukan. Tuh. Jaringan apa? Jaringan ikat padat teratur. BASB yang mana? Sabut elastis. Sediaan apa? Ligamentum nuke. Ingat pertanyaannya. Ya. Sama kalau ini potongan melintang. Ligamentum nuke. Ini ya. Sediaan ligamentum nuke. Ruangan kosong yang ditunjuk berisi cairan jaringan. Ya. Ini yang potongan melintang. Ada pertanyaan sampai di sini? Maaf dokter, izin bertanya sebelumnya. Ya. Untuk membedakan pada nanti sediaan, membedakan sabut kolagen dan sabut retikuler yang paling mudah bagaimana dokter? Kalian kan sudah tahu. Tadi ligamentum nuke, BASB-nya penyusunnya adalah sabut elastis. Nah ini sabut elastisnya yang merah-merah ini. Kalau untuk tendon, mayoritas tersusun oleh BASB sabut kolagen. Nah itu. Mana mbaknya yang tanya tadi? Sudah jelas? Sudah dokter, terima kasih. Oke. Nah, tidak teratur itu karena kolagennya itu tidak teratur arahnya. Ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ya semaunya. Berantakan.
Nih, lihat. Ya. Nih. Ya. Padat, tapi dia tidak teratur. Ini adalah jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, yang atas ini adalah jaringan epitel. Nanti akan dipelajari 2 minggu lagi, insya Allah. Ya, nih. Nih, lihat, ya. Ini ada yang melengkung, kemudian ada yang lihat belok, ya ini diperbesar. Ini ada yang gini, ya arahnya tidak teratur, sehingga ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang oblik, ya. Itulah makanya dinamakan padat tidak teratur. Nih, ya, kacau ya. Yang nampak semuanya adalah jaringan ikat padat tidak teratur. Sampai di sini ada pertanyaan. Bisa membedakan mana yang teratur dan tidak. Yang teratur hanya tendon, ligamentum nuchae, dan aponeurosa. Dah. Nih, ya kan arahnya dulu. Nah, bedakan ya. Yang ini padat. Yang ini longgar. Inilah yang dinamakan jaringan ikat longgar. Atau jaringan ikat kendor. Yang ini jaringan ikat padat tidak teratur. Bisa membedakan? Bisa dokter. Bisa dokter. Yang lain bagaimana? Bisa dokter. Duh kok lemes, ngantuk ya? Ayo yang semangat. Nih ya, padat, tidak teratur. Ya, tuh sabutnya tersusun renggang. Kalau yang ini kira-kira jaringan apa? Menurut kalian, jaringan apa ini? Jaringan kendor. Lemak, dok. Jaringan ikat? Apa? Jaringan Ya. ikat kendor, dokter. Ya. Ini jaringan ikat yang tampak semua. Masih jaringan ikat kendor, dokter. Oke. Ini Jaringan ikat padat tidak teratur. oke. Yang ini? Jaringan ikat kendor. Oke, bisa bedakan ya? Bisa dok. Alhamdulillah. Bisa dokter. Sip.
Senang saya. Ya, ini sama jaringan ikat kendor. Karena apa? Sabut elastis dan kolagennya sedikit. Itu yang membedakan ya. Ini dengan pewarnaan khusus sehingga seolah-olah dia terlihat padat ya. Karena apa? Karena bahan antar selnya ikut terwarna. Bahan antar sel yang amorfnya. Nih. Khusus. Darah itu juga merupakan jaringan ikat. Kenapa? Karena dia tersusun oleh sel dan bahan antar sel yang amorf. Selnya apa? Ya sel-sel darah, merah, putih. Amorfnya yang mana? Plasma darah. Bisa ya? Jaringan ikat retikuler atau bisa juga disebut sebagai jaringan ikat limforetikuler karena mayoritas sabut retikuler. Nih gambarannya. Ya. Ini juga sama. Ini pewarnaan apa? Impregnasi Oke, perak. Impregnasi perak. impregnasi perak, Mbak Farah. Perak. Faradina. Tadi sudah jawab impregnasi perak setelah menguap tadi. Langsung jawab ya, walaupun ngantuk harus tahu ini ya. Sip. Kalau ditanyakan jaringan apa? Jaringan limforetikuler. Pewarnaan apa? Impregnasi perak. BASB yang mana? Sabut retikuler. Masih sama? Pewarnaan apa? Pokoknya ada warna biru terlihat ini ya, pasti MA. MA. Ya. Di sini saudara tidak bisa melihat dengan jelas mana retikuler, mana kolagen, mana elastis ya. Kalau dengan MA yang berwarna ini adalah pasti yang kolagen. Bukan retikulernya. Walaupun penyusunnya mayoritas retikuler gitu ya. Jaringan lemak tentunya terdiri dari sel-sel lemak. Nih. Nah, saudara harus hati-hati di mana untuk membedakan sel lemak dan vakuola atau ruangan kosong bulat di dalam suatu jaringan. Karena apa? Karena tadi ada temanmu yang menjawab mestinya dia adalah jaringan ikat kendor atau jaringan ikat embrional. Ada yang menjawab, Bu Eka dengar tadi jaringan lemak. Hati-hati untuk membedakan. Ya, karena apa? Karena sel lemak itu mempunyai inti, namanya sel, ada inti, ada sitoplasma. Ya, hati-hati. Dengan pewarnaan HE, sel inti selnya akan terdesak ke pinggir. Maka dia akan membentuk ruangan kosong, tapi ada selnya ke tepi. Nama khusus selnya adalah Rynknessing ring cell.
karena dia berbentuk seperti cincin. Gitu. Ya. Kalau cuman vakuola tidak ada intinya. Saudara harus hati-hati. Pewarnaan khususnya adalah nih, osmic exit atau bisa juga Sudan 4 berwarna orange atau berwarna merah. Nih, ya, ada intinya. Nih, intinya terdesak ke tepi. Ya, ini juga inti sel lemak. Ini, ya. Bukan hanya sekedar ruangan kosong atau vakuola saja. Lemak ada. Lemak putih, ada lemak coklat. Dari bentuknya ada sel lemak, ya, jaringan lemak yang unilokuler, ada yang multilokuler. Ini nama khususnya ada pertanyaan. Ini dengan Sudan 4. Ini lemaknya berwarna merah nih ya. Ini dengan pewarnaan HE. Ini inti selnya. Ya, ke tepi. Ini adalah lemak yang unilokuler 1. Kalau yang ini yang multilokuler ya, kecil-kecil dalam sitoplasmanya ini. Lemaknya kecil-kecil. Ya. Ruangan kosong yang ditunjuk berisi apa? Hati-hati, berisi tetesan lemak. Ini juga ya, berisi tetesan lemak. Ini jaringan apa? Jaringan lemak. Nih. Pewarnaan apa? Mbak Anastasia. Nomor urut 25. Mbak Anastasia. Hadir, Bu. Pewarnaan osmik. Pewarnaan? Asam osmik. Asam osmik. Iya ya, jadi yang hitam-hitam ini yang lemaknya. Ini memakai dengan Sudan 4. Ini lemaknya ya. Jaringan ikat berpigmen itu contohnya adalah pada kulit kita, di mana ada pigmen melanin. Itu ada jaringan ikat berpigmen. Ya. Terus selain itu juga ada pada mata, pada koroid, ya, sehingga dia memberikan warna hitam pada mata. Itu adalah berisi jaringan ikat berpigmen, gitu, ya. Ini adalah jaringan apa? Jaringan ikat berpigmen. Ya, tepatnya diambil di kulit ini ya. Ini adalah sel kromatofor namanya. Ini hanya menunjukkan sel yang memproduksi melanosit, melanin, ya, selnya sel melanosit dengan pewarnaan khusus dia. Oke, nah
Sel dermal kromatofor, selain kita membahas bahan antar sel, di sini saudara sebagai pengetahuan, sebagai tambahan ada yang namanya makrofag. Ya, kita belajar mengenai makrofag. Nah, sel dermal kromatofor ini juga sel makrofag. Karena apa? Sel makrofag tersebut memakan pigmen melanin. Oleh karena itu dinamakan dermal kromatofor pada kulit. Ya. Sel pada jaringan ikat, ya, yaitu fibroblast. Kalau sudah dewasa namanya fibrosit. Ini fibroblast. Sel pada jaringan ikat. Ini ya, sama. Jadi dibesarkan. Ini bukan gambaran yang sesungguhnya, tapi dia merupakan gambar skematis ya yang digambar, bukan gambar jaringan yang sesungguhnya. Ini ya. Ini gambarnya secara ilustrasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sebagai tambahan karena siapa tahu ketika saudara mengambil skripsi ingin meneliti mengenai makrofag. Ada pertanyaan? Ini juga suatu makrofag. Ini ya bentuk-bentuk dari makrofag. Ini secara elektron mikroskop ya. Oke, saya skip dulu. Ini biasanya yang meneliti mengenai ini cukup banyak ya. Inilah yang dinamakan mast cell atau sel mast. Ya, ini. Ya, dia merupakan makrofag juga ya, sel mast. Ada gambar yang lebih bagus nanti. Belum, ini juga suatu makrofag. Ini mast cell ini memproduksi histamin. Sehingga kalau selnya pecah maka timbullah gatal di permukaan kulit ya. Selnya itu semacam ini. Yap. Ini. Ya besar dengan inti sitoplasmanya bergranula bintik-bintik. Ini juga nih. Ya. Itu adalah sel mast. Mungkin ada yang lebih jelas. Nah ini gambarnya semacam ini. Inti sitoplasmanya ada bintik-bintiknya.
Ya, itu sel emas. Ini. Itu cirinya. Ini masih sama. Kemudian ada yang dinamakan sel plasma. Dia berasal dari limfosit B. Ya, cirinya untuk sel plasma intinya itu letaknya eksentris, artinya tidak di tengah. Nah ini. Ini beda dengan mast cell. Ya, kalau mast cell inti bisa di tengah, sitoplasmanya bergranula. Kalau sel plasma intinya di tepi dan intinya itu kalau terlihat bagus seperti jari roda. Ya. Nih. Lihat kromatin di dalamnya itu seperti jari roda. Itu cirinya mast cell. Nih. Ya. Mast cell, plasma cell. Nih, ya, nih seperti jari roda. Ada pertanyaan? Yang terakhir, limfosit itu juga merupakan makrofag. Ya, dia berada di jaringan, tidak berada di saluran darah. Ya, keluar dia ke dalam jaringan, bermigrasi. Demikian juga untuk tisu eosinofil. Eosinofil yang meninggalkan pembuluh darah masuk ke dalam jaringan, dia merupakan makrofag. Tuh. Ya. Ini adalah sel-sel makrofag yang ada di dalam jaringan ikat. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Kalau mau bertanya untuk yang kemarin, silahkan, nggak apa-apa. Masih ada waktu? Atau ada yang masih dibingungkan? Iya. Izin bertanya, untuk yang tadi, yang berpigmen itu, Dok? Yang berpigmen. Yang berpigmen, kenapa? Ikat khusus berpigmen. Oh iya. Kan tadi berpigmen ya, Dok. Cara tahu berpigmennya dari mana ya, Dok? Oke, saya buka slide dulu ya. Saya tunjukkan. Stop share. Bentar ya. Nih. Bisa dilihat ya. Ini yang berwarna hitam ini. Inilah yang dinamakan jaringan ikat berpigmennya.
Dan itu di kuliah, bukan di kuliah ya, di ujian jarang sekali dikeluarkan. Karena apa? Karena saudara belum mendapatkan kuliah ini. Tapi dia merupakan jaringan ikat khusus, yaitu jaringan ikat berpigmen. Nih. Masnya yang bertanya tadi? Ya baik dokter, terima kasih sudah mengerti. Ya, yang lain silakan. Izin bertanya dok. Untuk slide terakhir dok, kan ada yang namanya meninggalkan pembuluh darah menuju ke jaringan. Apakah itu seperti masuk metabolisme sendiri dok? Maksudnya masuk metabolisme sendiri seperti apa? Kalau yang saudara kan maksud? Selnya kan bermigrasi dok, itu dari pembuluh darah. Itu apa ikut aliran darah gitu dok atau bagaimana? Ya, pembuluh darah itu kan dindingnya kan tidak rapat. Nanti kuliah selanjutnya ya, kuliah pembuluh darah, saudara nanti akan paham. Ya, di mana dindingnya itu masih ada celah untuk keluarnya sel-sel darah yang nantinya dia akan berdiferensiasi menjadi suatu makrofag. Contohnya kalau saudara luka. Nah, kalau saudara luka di situ untuk mengeblok supaya tidak ada infeksi, maka keluarlah sel darah putih dari pembuluh darah. Dia akan bermigrasi ke dalam jaringan. Gitu. Masnya yang tadi bertanya. Oh ya dok, terima kasih. Oke. Yang lainnya? Maaf dok, mau nanya lagi. Kan tadi sel makrofag itu ada sel mast cell, plasma, limfosit, sama tisu eosinofil ya dok. Apa masih ada yang lain atau emang itu doang dok? Ada itu, dermal kromatofor itu juga makrofag. Terus nanti ada lagi yang khusus di hepar, sel Kupffer. Kalau di paru-paru namanya alveolar makrofag. Begitu. Baik dokter, terima kasih. Yuk. Monosit kalau keluar ke jaringan, ya namanya makrofag. Yang lain? Masih ada 2 menit. Permisi dokter. Boleh minta PPT yang tadi dokter? Loh, bukannya sudah di-upload ya? Oh, di aula? Kalau di aula berbeda dengan yang PPT yang disampaikan dokter tadi. Iya, tapi kan sama. Oh, tapi PPT dokter tadi lebih banyak gambarnya dokter. Kenapa? Lebih banyak gambar-gambar jaringannya dokter. Oh, kalau gambar-gambar itu saudara bisa download. Iya, bisa download. Banyak kok. Terutama di Blue histologi. Karena di situ tercampur. Nanti saudara akan bingung. Ada yang gambaran elektron mikroskop apa. Banyak ya, tapi prinsipnya saudara harus tahu. Di mana-mana tendon itu ya seperti itu. Ligamentum nuki itu ya seperti itu. Ya, jaringan ikat ya begitu itu. Ya, tapi asal saudara tahu teorinya, oh yang ini pasti jaringan ikat longgar, yang ini pasti jaringan ikat padat teratur. Oh, yang ini adalah jaringan epitel, begitu. Prinsipnya yang penting saudara tahu, gambar jangan dihafalkan. Untuk sementara bolehlah dihafalkan. Nanti kalau dihafalkan, gambarnya beda lagi, bingung nanti saudara. Ya,
Tapi yang jelas saudara harus tahu prinsipnya. Gitu ya masnya. Oke. Yang lainnya? Ada lagi? Kita kan sampai jam 8.50 ya. Masih ada kok ini waktunya ternyata. Silakan ditanyakan. Nggak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Sepertinya sudah tidak ada, Dok. Ngerti lo ya? Siap, Dok. Ya. Apa? Nggak ada ya? Sampun ya, Dokter. Ngerti ya, saudara ya? Oke, nanti ada. Ngerti, Dok. Minggu depan ya? Oh, nanti ada pretest ya, kerjakan. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, saya lift dulu ya. Oke, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Wow. Nggak ada yang open mic deh.